بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam kesempatan yang kemarin kita sudah sampai bab apa? Tasawuf, mau masuk tasawuf. Yang sudah selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Sekarang kita sampai pada posisi tasawuf. Nah, ketika tasawuf ini berarti rakaat kedua ini, rakaat kedua ya. Mau rakaat ketiga ya. Mau rakaat ketiga. Ketika tasawuf pada rakaat yang kedua, mau rakaat yang ketiga, posisi duduknya itu iftirash atau tawarruk. Nah, duduknya apa? Iftirash ya. Ketika pada rakaat yang kedua, pada rakaat sudah selesai rakaat yang kedua, kita mau berdiri rakaat yang ketiga kan, dapat rakaat dua rakaat itu posisi kita adalah duduk iftirash. Dan ini pendapat jumhur ahli ilmi. Pendapat jumhur ahli ilmi itu duduknya apa? Iftirash. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik duduknya tawarruk. Imam Malik duduknya tawarruk. Jelas? Jadi, anak ulang lagi. Ketika kita dapat dua rakaat, kita duduk tasyahud. Posisi duduk kita apakah iftirash atau tawarruk? Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan iftirash, bahwa qaul jumhur ahli ilmi, dan ada yang mengatakan apa tawarruk, bahwa qaul Imam Malik rahimahullah taala. Nah, ada penalaran jumhur berdasarkan dengan hadis Abi Humaydin radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika adalah Rasulullah SAW jalasa. Ini Faidah jalasa fi rak'ataihi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk pada dua rakaat. Jalasa fi rak'ataihi. Adalah Rasulullah SAW duduk pada dua rakaat. Jalasa ala rijlil yusra. Duduk pada kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Kata ini iftirash. Hadis ini sudah terbayar. Adalah Rasulullah SAW idza jalasa fi rak'ataini, apabila Rasulullah duduk pada dua rakaat itu, jalasa duduk iftirash ala rijlil yusra wa nasaba al-yumna. Apa ya? Isi dari juga ini iftirash. Pendapat jumhur ini pendapat yang benar berdasarkan dengan hadis tadi. Adapun alasan Imam Malik rahimahullah taala yang dari tawarruk berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa fi wasati shalah. Rasulullah itu duduk pada tengah-tengah rakaat, pada tasawuf yang pertama. Rasulullah itu duduknya tawarruk.
akhara ala wisli yusra, ayo jujurnya tawaruk, tapi saya hadisnya lemah. Di situ ada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu memiliki banyak para harimah, namanya syadz, dan syadz termasuk bagian apa? Hadis lemah. Kesimpulannya, pendapat jumhur ada dalilnya ya Pak ya. Pendapat Imam Malik juga ada dalilnya. Cuma dari masing-masing dalil ini ada yang sahih dan ada yang lemah. Ternyata dalil yang dipakai oleh jumhur adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih dan hadis yang dipakai oleh Imam Malik hadis yang lemah. Kalau gitu menang mana Pak? Ya menang jumhur, namanya lemah. Intinya berarti ketika duduk pada rakaat duduk, ketika mendapatkan 2 rakaat, duduknya apa Pak? Iftirash apa tawarruk? Iftirash. Kemudian membahas yang kedua. Sekarang kita bahas sholat yang memiliki 1 tasawuf. Namanya sholat Pak, ada 2 tasawuf, ada 1 tasawuf. Yang 1 tasawuf kayak apa? Yang penting 2 rakaat. Ada 1 rakaat Pak, 1 tasawuf. Witir. Ada berapa rakaat 1 tasawuf? Ada. Sholat terawih. Makanya Pak, bahasa saya bukan 2 rakaat, tapi bahasa saya adalah sholat yang memiliki 1 tasawuf. Paham? Ya, sholat yang memiliki 1 tasawuf. Tidak peduli apakah 1 rakaat ataukah 4 rakaat. 4 rakaat ada nggak yang 1 tasawuf? Ada Pak ya? Benar Pak Haji? Mantap Pak Haji. Hafal Haji. Jadi ya, jadi ada 1 rakaat, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat saya. Itu semuanya 1 tasawuf. Nah, posisi ketika 1 tasawuf itu kita duduk tawarruk apa iftirash? Dua pendapat dulu Pak ya. Ada yang ngomong tawarruk dan ada yang ngomong iftirash. Cuma Pak yang anak tekankan saya, pendapat boleh aja pendapat yang gitu Pak ya. Dan boleh aja seorang itu mengambil pendapat. Tapi intinya yang perlu diperhatikan sisi pendalilannya. Lah yang ngambil iftirash mana dalilnya? Gitu kan? Dan yang ngambil tawarruk mana dalilnya. Jadi masing-masing harus tahu dalilnya supaya kita beramal dengan hal ilm. Supaya karena masing-masing kita itu beramal sesuai apa? Sampainya ilmu kepada kita. Sampainya ilmu kepada kita. Yang ditelah kalau namakan orang-orang ilmu itu yang dicela. Saya kasih. Anak akan sebutkan dulu dalil yang dipakai oleh iftirash. Nah, dan nanti akan saya sebutkan dalil yang dipakai oleh tawarruk. Nanti biar enak cara lainnya saya adil kalau begini ya Pak ya. Dalil yang dipakai oleh ulama yang itu iftirash adalah hadis Ibnu Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnatus salat, antam sila rislah al-yumna wa tusniya rislah al-yusra. Sunnah salat, kamu tegakkan kaki kamu yang kanan dan kamu duduki kaki yang kiri. Baca apa ini? Iftirash. Nah ini Pak, sunnatus salat. Ini kaidah dan asal. Pokoknya kalau duduk apa wae, bentuk di dalam sholat, bagaimanapun bentuknya dan bagaimana dia duduk asalnya adalah iftirash. Paham Pak?
Kita nggak boleh keluar dari ini kecuali ada dalil. Kenapa kemarin kita al-iqha? Karena ada yang mengeluarkan. Kenapa pada sholat yang memiliki dua tasawuf, tasawuf awal adalah istirahat, dan tasawuf yang kedua adalah tawarruk, karena ada dalil yang mengeluarkan. Nah, selama tidak ada dalil yang mengeluarkan, kita harus mengkapokan ini, Pak. Kita harus mengkapokan hukum asal duduk di dalam sholat adalah istirahat. Pegangi ini, Pak, pegangi. Dalil mana antum kok mengatakan asalnya adalah istirahat? Hadis Ibnu Umar. Sunai sholat di dalam duduk adalah istirahat. Paham tak ya? Sunahnya sholat di dalam duduk adalah istirahat. Jelas? Nah, kemudian seterusnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fi kulli rak'ataini, pada salat yang memiliki dua rakaat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli rak'ataini, adalah Rasulullah alaihi wasallam. Nah, pada salat yang memiliki dua rakaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ya rijlahu yusra wa yansibu rijlahu yumna. Adalah Rasulullah itu apa? Nah, menduduki kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang juga penyebab istirahat. Hadisnya jelaskan adalah Rasulullah alaihi wasallam ketika apa? Pada setiap sholat yang memiliki dua rakaat, Rasul alaihi wasallam duduknya adalah istirahat. Jelas? Nah, dua dalil ini dan masih ada yang lain, Pak. Dua dalil ini. Yang satu, hukum asal adalah istirahat, duduk di dalam sholatnya, dan kita nggak boleh keluar dari asal ini kecuali harus mendatangkan dalil. Dan yang kedua, hadis Aisyah ini lebih menjurus dan lebih menjelaskan setiap sholat yang memiliki dua rakaat adalah duduknya baik istirahat. Paham tak? Nah, kemudian hadis yang dipakai oleh mereka tawarruk, itu dalilnya apa? Hadis yang dipakai oleh mereka adalah tawarruk, itu hadisnya apa? Mereka beralasan dengan hadis Abi Humaid. Tapi kan saya tolong tak kasih mukadimah ini. Hadis yang dipakai oleh mereka saya yang tawarruk itu sebenarnya potongan hadis. Memang kalau secara zahir tawarruk. Tapi kalau kita selunturkan kayak pada sahabat yang sama dan pada waktu yang sama, ternyata hadis ini adalah potongan hadis yang panjang, yang hadis yang panjang itu melanggar dua tasawuf. Paham tak ya? Paham ini bisa dicek. Tapi yang berkaitan dengan tawarruk itu dasarnya adalah hadis Abi Humaid riwayat Abi Dawud saya. Dan hadis ini anak ulang lagi adalah hadis potongan dari hadis yang panjang. Nah, hadis yang panjang itu Pak menerangkan dua tasawuf. Kan nggak ada istilah Pak. Terus kita sudah sepakat semuanya sudah. Kalau dua tasawuf yang terakhir apa Pak? Tawarruk dan saya lah. Hadis yang dipakai oleh mereka saya yang dua rakaat, satu rakaat itu tawarruk Pak. Itu karena memotong potongan hadis itu tak dipotong, dan tidak dilihat apa itu seluntungan hadis yang panjang Pak. Jadi yaitu hadisnya begini. Hatta idza kana sisajjah. Ya Pak ya ini. Tak baca persatuan yang suka dengar. Kita kata ini kita ilmiahkan Pak ya. Ini titik hatta
hatta sehingga tidak kan apabila Rasulullah berada di sajdah pada sujud allati fiha tahlim yang ada salamnya sujud ketika Rasulullah SAW pada sujud ya kan, pada sujud yang sujud itu ada salamnya ya, sujud yang itu ada salamnya Rasulullah SAW akhara rijlahu yusra faqa'ada mutawarikan Rasulullah duduk tawarruk. Nah, ingat-ingat ulang adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau duduk, ingat duduk, yang duduk itu ada salamnya Rasulullah duduknya apa? Diambil oleh orang-orang yang ngomong tawarruk berarti 2 rakaat yang itu langsung salam berarti tawarruk, ya kan? 1 rakaat yang itu ada salamnya berarti tawarruk. Jelas saya? Jadi kita itu boleh Pak mengambil tawarruk dan jangan sampai jadi tukaran gara-gara semisal ini. Cuma kita dituntut mengamalkan suatu ilmu itu yang lebih kuat dan gitu kayak yang lebih kuat sampai kepada kita kan gitu kan kayak. Nah begitu ya. Nah, kita baca. Ternyata hadis ini hadis yang panjang. Ini hadis yang panjang. Tak bacakan biar kita lebih enak dan bayar. Kok Ustaz kok bilang potong tuh potongan itu biji. Nah ini ya. Hadis panjang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Alaihi Wasallam. Ida qoma ila salat. Rasul itu tegak berdiri mau melakukan sholat. Yang sahih mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiyati memang kibai. Seterusnya saya ada potong dikit. Langsung ida qoma mina raka'ataini. Adalah Rasulullah berdiri dari 2 rakaat. Berdiri dari 2 rakaat. Kabbara wa rakaat. Ya jadi kan telah 2 rakaat kan Pak ya. Ketika sudah selesai apa? Tasawuf awal kan Pak ya. Sudah selesai tasawuf awal kan. Ya kan jelas ini ya. Nah terus. Tidak qama menang terusnya. Ya baru setelah itu hatta idza kanat al-jalsa allati fiha taslim akhara rijlahu. Ya. Sampai Rasul pada sujud yang ada salamnya Rasulullah apa? Sujud tawak. Nah, belajar sepotongan ini Pak ya. Tadi kan awalnya Rasul alaihi wasallam udah duduk apa? Istirahat baru rakaat yang setelahnya yang itu ada salamnya duduknya tawarruk. Paham Pak ya? Ini loh Pak yang namanya dipotong ini. Jelas? Jelas Pak ya? Muslim Pak ya? Kalau begini pendapatan buat apa? Istirahat bukan tawarruk. Nah, jelas? Muslim ini Pak. Tadi paham Pak Haji? Aman Pak Haji? Jelas. Nanti kalau ngebutin orang kayak jangan bilang gurunya Pak ya. Usul ngomong ustadz ngomongin Pak ya. Ngomong yang saya katakan tadi apa, itu yang diapal. Jangan ngomong ustadz ya Pak ya. Karena ingatnya jangan ngomong ustadz ya. Terus masalah selanjutnya. Nanti kita paham Pak ya. Kalau 2 rakaat, kalau 1 tasawuf apa? Istirahat saya. Kalau 2 tasawuf apa? Insya-Allah akan kita jelaskan tentang tasawuf ketika tasawuf akhir. Kita kan dari tasawuf awal kan saya. Nah, sekarang masalahnya kita masih makmum. Imam duduknya tawarruk. Imam itu kalau kita masuk imam 4 rakaat atau imam dapat apa? 3. Imam dapat 3 rakaat, kita baru masuk. Otomatis imam posisinya apa Pak? Tawarruk Pak ya. Kita yang masuk gimana duduknya Pak? Tawarruk istirahat. Lu kok bisa tawarruk sampai?
Oh, sampai baru 1 rakaat. Sampai baru 2 rakaat. Taruhlah sekarang biar gampang lah perkara ini. Sampai dapat 2 rakaat, hari masuk. Ya kan? Seharusnya sampai ada apa? Ikhtiras dan bayar. Tapi karena berhubung antum masuk, imamnya tawarus. Lah posisi antum piye nak juga? Loh, antum yang ngamalkan lo gimana lo, Pak? Kalau ngono tidak ngono. Kalau sering mantap aku misalkan tanpa lagu sering. Sering juga. Loh, antum posisinya naruh rakaat biji. Ngono. Ngono, Pak. Jadi kalau istirahat malah, Pak. Mantap. Tapi kayak ada riwayat dari Imam Ahmad, kalian disuruh milih dan terserah. Boleh istirahat dan boleh tawarus. Itu penjelasan Imam Ahmad. Cuma dari penjelasan Imam Ahmad ini bisa dipahami. Bagi yang istirahat karena ditinjau dia baru 2 rakaat saya. Nah, dan ditinjau apa? Tawarus kalau ikuti imam. Jelas. Masalahnya boleh Pak terserah. Cuma yang saya condongi adalah saya mengikuti imam. Sebab apa? Ya kalau pas dapat 2 rakaat enak kan saya. Tapi kalau dapat 1 rakaat pilih. Nah, tentu apapun keadaannya tetap kita dianjurkan apa? Adalah mengikuti imam. Contoh, sampai dapat 1 rakaat seharusnya sampai jaga. Tidak cukup kan? Iya kan Pak ya? Iya kan? Seharusnya sampai harus berdiri kan Pak ya? Harus berdiri sampai ya. Tidak ada ceritanya sholat dulu 1 rakaat duduk itu Pak. Soalnya ceritanya Pak. Tidak ada ceritanya. 1 rakaat kemudian sampai apa namanya duduk itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Cuma terkait dengan ini tetap lebih ambilnya ngikuti imam. Anak nggak ngomongin lalu Pak. Aku nggak ngomong sunnah. Aku cuma ngomong abdali. Jangan salah paham lu ya. Jangan salah paham. Kok itu Ustaz? Yo, soalnya aku orang yang ngomong ulama semua sunnah. Aku sepanjang aku bahas Pak, orang yang ngomong ulama mengatakan sunnah. Nek ngomong oleh pilihan. Sampai ya, yang namanya oleh diri, bahasa diri, ya aku milih sungguh api, sungguh abad. Tapi aku awani ngomong itu sunnah. Kalau sunnah awani monggo Pak, aku awani. Setelah Pak, ya Pak Supasannya bisa dinyalakan Bapak ya. Oh ya sudah. Ya. Sudah jelas saya. Ketika kita tasyahud, posisi tangan kita kemana Pak? Diletakkan di mana posisi tangan kita? Ketika kita tasyahud itu loh Pak, posisi tangan kita letakkan di mana? Hah? Di mana Pak? Pak Wono? Di mana Pak? Di paha Pak ya? Dari Pak Wono di paha jadinya Pak Wono. Buntut soalnya tadi Pak. Boleh aja. Berarti diletakkan di selain 2 ini boleh Pak. Tak boleh, tak boleh Pak ya. Dari ini Pak Wono, posisi tangan itu diletakkan di paha atau di lutut. Dari ini Pak Wono ngomong. Cuma Pak Wono belum menyebutkan dalilnya menurut Pak ya. Iya. Nah, ada 2 keadaan untuk diletakkan tangan kita ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud. Yaitu diletakkan di paha dan yang satunya 2 keadaan saya diletakkan di lutut. Tangan kanan diletakkan di paha kanan
atau tadi lutut kanan dan kiri diletakkan sebelah kiri. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam duduk ketika tasyahud, wa ra'ayatahu yusra ala rukbatihi yusra, adalah Rasul alaihi salatu wassalam meletakkan tangannya yang kiri pada rukbah lututnya yang kiri. Kita kan taat dengan lutut lutut. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam ketika duduk tasyahud itu meletakkan tangannya yang kiri pada lututnya yang kiri. Wa ra'ayatahu yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan pada lututnya yang kanan. Kaki kanan diletakkan di lutut yang kanan dan kiri diletakkan di lutut yang kiri. Buat saya jelas lutut saya, dan kita ngamalkan sholat itu paling enggak kalau dalilnya Pak posisi kanan ini kemana kadang-kadang ya nggak tahu dalilnya lebih. Nah, keadaan yang kedua, nah, tangan yang kanan diletakkan di paha, tangan kiri diletakkan di paha kiri. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga, ketika Rasulullah SAW jalasa duduk ketika tasyahud, adalah Rasulullah SAW jalasa fi shalah wa ra'afahu yumna ala fakhdihi yumna, diletakkan di paha kanan dan yang kiri diletakkan di paha kiri. Selesai ya, intinya ada dalil. Kemudian posisi tangan ini gimana ini? Yang namanya tangan ini apakah bentuknya begini atau begini? Nampak ya? Sudah jelas? Manusia melakukannya begini Pak ya. Kalau begini Pak ya. Ada gitu gak Pak? Apa saja? Kalau sedikit ada saja mereka itu. Dan sekarang kakak, soal kita itu posisi rendah atau dibentangkan tangan kita. Hah? Taruh nih Pak. Kiri kanan Pak. Iya, kalau ada ya dua-duanya gini. Kalau tasawufnya ada. Kita baca tasawuf ini Pak. Kiri Pak. Yang kanan genggam saya. Yang kanan genggam, yang kiri mau dibentangkan. Dalilnya Pak. Begitulah yang kita amalkan. Begitulah ya dalilnya saya. Ya. Di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a kafal yusra ala fakhrihi yusra. Adalah Rasulullah itu meletakkan tangan yang kiri pada pahanya yang kiri. Kalau riwayat Abu Dawud ini Pak tidak menjelaskan gimana posisi tangan saya. Nah, di sana ada riwayat Abu Awana basifan alaiha. Dalam keadaan tangan itu dibentangkan. Aman dari saya. Ini yang kiri. Yang namanya dibentangkan Pak, terserah mau begini tidak ada penjelasan. Paham ya? Kalau namanya dibentangkan Pak, tangan itu jangan digeggamkan, dibentangkan, nggak ada penjelasan bentuknya harus merapat ataukah direnggangkan. Itu orang-orang penjelasan. Berarti al-amru wajib, perkaranya boleh aman-aman aja insyaallah. Jelas? Jadi orang-orang harus tinggal, orang-orang harus dirapatkan. Akan ngomong dirapatkan itu lebih dalili, tanda itu ngomongin dalili. Paham Mbak ya? Ya, gitu dari semuanya kita dalil. Kak kemarin ada dua
teman kita dari sama pabrik datang ke pondok, kemudian cerita tentang pensucian hati. Dia bilang, kami jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain itu dalam rangka pensucian hati. Nah, anak ini, oh gitu gak ya? Saya bahasanya, ya kita main tukar pendapat rata gitu. Kira-kira sampai ngomong kalau menurut itu, mana kitabnya, dan di buku mana, dan ajarannya siapa. Saya nggak banyak-banyak bicara, saya hanya nanya gitu aja. Kata dia, saya nggak tahu juga Ustaz, kata dia, saya nggak tahu Ustaz, katanya. Dia katanya, yang ajari saya, kedua rombongan saya gitu. Katanya, berarti selama ini kita sampai mengamalkan itu hanya kata kedua rombongan ya. Ya kurang lebih gitulah. Saya sebutkan beberapa adilah tentang masalah belajar dan kita harus mengamalkan dengan ilmu. Ya muka-muka dapat hidayah dengan nilai begitu. Terus ketika itu dibalikan ngomong, terus gimana caranya mensucikan diri itu? Itu ya kita sebutkan, ya kita tahu dari kitab-kitabnya para ulama dan sebutkan dari kalangan lainnya, kita tidak bisa kecuali dengan ilmu. Qad aflaha man tazakka. Dan sebutkan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa mensucikan dirinya itu? Nah, dari semua penjelasan panjang itu adalah dengan al-ilmu. Sebutkan kalau sesadi ilmu muri ta'an abdul milah ilmu yuzuri syakkan kalau ketahuilah seabdul-abdulnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Ini nikmat yang paling afdal yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yuzuri syakkan yang menghilangkan keraguan wa yuzil darah dan menghilangkan apa? Penyakit dan kotor-kotoran. Saya kasih contoh, tampak ya, contoh. Sampean baju putih sampean itu kotor Pak. Sama cuci dengan apa Pak? Sama cuci dengan apa? Ya dengan sabun. Bisa nggak Bapak cuci dengan apa? Dengan selain sabun Pak? Hah? Dengan apa? Dengan minyak wangi? Atau dengan jalan? Itu nggak bisa. Yang penting bisa. Gimana bisa dengan membersihkan? Itulah anggapannya sabun itu pencuci, pembersih. Apa yang bisa membersihkan? Itulah yang namanya ilmu. Nah, kemudian tak ini dengan daripada muter-muter 40 hari Pak, itu manfaatnya apa coba? Maka pikir, mendingan 40 hari itu sampai gunakan belajar. Dan saat dari di sini Pak, 40 hari selesai satu kitab, dia dengan bisa pulang enak ngajarkan orang dengan 40 dengan satu kitab jangka 40 hari dengan enak. Sehingga zaman pulang, ini oleh saya ini selesai kitab pilih karena ulama, zaman sudah selesai di sana. Dan ketika kata hari ini Pak, di Jakarta dari Jakarta, orang-orang kok Pak yang dicawal, kok malu-malu meremeh Pak, ada politik juga dari sisi macam lain gitu Pak. Ya sih, sih cuma kelakuannya begitu misalnya Pak, alat lihat dan panjang sifat kita bahasa ini jujurnya Pak, kita harus mengerti lah amalan itu dengan ilmu itu loh Pak, amalan itu dengan ilmu. Jadi harus bersyukur cari ini kayak cari nanti kalau orang-orang sehingga jenis jauh kalau wajibnya ada anak saya kayak Palu. Begitulah kami katakan bapak-bapak kami melakukannya. Jangan kita bukan saya zaman modern Pak. Modern harus dengan ilmu, modern dengan teknologi. Nah, sekarang dia tangan kanan. Gimana posisinya Pak? Bagaimana posisinya tangan kanan? Untuk tangan kanan ada 3 syarat. Syarat pertama, pinggang saya digembangkan,
ini genggamkan, kemudian satunya ini digenggamkan kayak pokoknya genggam ini, genggam pokoknya ini genggam kayak kemudian ini di atas ini. Nah. Yang kedua bikin lingkaran, ini lingkaran kayak ini lingkaran. Jelas. Yang ketiga inilah yang ketiga ya. Ini ketiga ya. Jelas. Jadi yang satu ini kalau bisa bismillah, kalau bisa. Ini bikin akar nol. Kalau bisa bikin akar nol ini. Jadi jangan ke sini Pak, jangan luruskan di sini, kalau bisa akan ditimbulkan. Nah, bapaknya nanti yang masih bisa segera saya yang untuk menjelaskan saya. Nanti kita jelaskan ini suatu dulu ya. Jadi ada bentuknya menggenggam ya, pokoknya genggam gak yang menggenggam saya. Nama menggenggam begini saya. Jadi genggam jarinya di jari apa ini telunjuk ditunjukkan. Satu ya. Yang kedua kita bikin lingkaran atau ini dari jempol sama dari tengah dibikin lingkaran, terus jarinya satu ditunjukkan. Ya kayak terus kedua kita bentuk menggenggam kayak menggenggam cuma dari jempol dinempelkan ke jari telunjuk, ditempelkan ke jari jari. Kalau bisa nempelnya jangan kok nempel ke rapat Pak, kalau bisa jangan dibentuk rapat tapi dibentuk nol ya. Kalau bisa bentuk nol tapi nempel ke jari telunjuk. Agak sulit kalau memang Pak ya, tapi bentuknya di apa namanya diangkat dibikin nol. Nah ini cuma kita tarik yang lakukan, kalau kita melakukannya berapa ini berapa Pak? Satu Pak. Insyaallah. Nah, tak sebutkan dalilnya. Nah, cara yang pertama yang menggenggam itu karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, hadis panjang kayak cuma langsung tak ambil bolanya wa qadha asabi'ahu kullaha. Rasulullah itu menggenggam semua jarinya. Ini Pak, awalnya digenggam. Semua jarinya digenggam. Setelah digenggam asyara bi usbu'ihi allati ta'idham. Lalu Rasulullah berisyarat dengan jari dia telunjuk. Nah, jadi sini Pak. Nah. Jadi kan awalnya kan genggam Pak ya. Semua jarinya digenggamkan Pak ya. Digenggamkan. Setelah itu baru telunjukkan apa? Diisyaratkan apa dari telunjuknya. Jelas tadi Pak? Sudah jelas? Terus. Kemudian setelah itu ayat ida salah dan khamsina bi ayyazum al-sisir wal-bisir wal-wusqa. Ini Pak dari ini kelingking dari apa ini manis. Nah ketika kita manis Pak enggak cari kain aja Pak. Jadi sedikit dari manis dari tengah itu diapakan Pak dikepalkan ya, dikepalkan jelas dikepalkan kepala dikepalkan walusiru fil musaffai dari telunjuknya ditunjukkan. Jadi jari tiga ini dikepalkan, digabungkan dan dikepalkan, kemudian jari telunjuknya diisyaratkan. Terus tinggal apa ini Pak? Nah, wayaj'al ibham muqtarira tahtal musaffa'ah, dan dia jadikan ibham ini Pak, ini bentuknya muqtarira itu di bawah ini saya tadi di bawah
di bawah telunjuk bikin mau dibentangkan ya Pak. Dibentangkan itu kayak dibentangkan di bawah telunjuk, di bawah telunjuk. Nanti di sini kayak yang sulit juga, sulit juga. Ini yang sulit juga ini dibentangkan di bawah telunjuk ini Pak. Jadi dikatakan di bawah, ya di bawah telunjuk lagi posisinya begini. Memang angel Pak, angel kok, apalagi? Iya. Terus kata-kata yang membentuk nol itu ada. Nggak ada namanya mutalu itu kan nanti sini bentuknya 33. Bentuknya nanti salatan wa khamsina 33 nanti. Dibikin 3 ini kan nanti nomor 33. Memang 33 ya. Nah ini kan 33 kata. Ini 3, memang 30-nya. Ini kan 0 saya. Ini 3, ini kan berarti kan huruf Arab kan begini saya. 30 ini kan terus 3-nya mana? Ini 30. Ini kan 3 saya. Ini dalam Indonesia huruf 3 huruf 53. Untuk mana 5? Jalan huruf Arab Pak, huruf Arab. Ini huruf Arab kan 53. Ini kan 3. Ini 5. 53. Makanya huruf Arab kan muncul ini kalau menunjukkan hadis dibuka 30, 53. Ini 3. Ini 5. Ini jelas. Soal saiki sih. Sudah. Udah mutung ya. Wes. Tadi gimana tadi? Oh nanti Pak. Mata kapan? Ini sekarang cara dulu saya. Nah. Sudah jelas saya? Terus. Dan nomor 3 ayat wal sinsir wal jinsir. Nah, sinsir wal jinsir ini dijadikan ya kan? Dijenggamkan kayak sinsir diapakan? Digenggamkan pokoknya ahli kulit Islam harus stop dan bikin lingkaran ibhas kemudian. Nah, jadi yang cari kelingking dan cari manis dilipat ya Pak ya. Terus jari tengah-tengah dengan ustaz bikin apa? Melingkar. Dan ibhas dan apa? Sabada diisyaratkan. Itu Pak. Dikatakan ya, semuanya ada hadisnya. An-Nabi yang saya sebutkan Pak. Hadis. Nanti Pak, Pak. Saya juga nanti. Kita urut. Sudah, satu poin-poin dulu kita udah mutu dulu ini. Sudah, karena kita belajar pergi dari semua kitab yang saya tulis. Alhamdulillah, tarikhnya pertama ya. Ini tarikh yang bagus jadi satu dulu. Harus paham satu lagi. Satu kita banyak. Dan sudah. Kemudian setelah itu, pembahasan pertama, kapan disyariatkan genggam? Genggamnya itu kapan? Karena ya, apakah masa awal sujud itu, otomatis sujud itu sudah langsung menggenggam tangan kita, ya, atau nunggu santai dulu, baru kata orang-orang itu nanti dari saudara, sahabat baru menggenggam, baru mulai bodi, telunjuk-telunjukkan. Dan menurut saya, apakah yang benar itu kayak gimana sih? Yang benar itu kayak gimana sih? Jelas, kita lihat hadisnya dulu Pak ya. Hadis Abdullah bin Umar. Karena adalah Rasul Iza jalasa. Ini tak Iza Pak ya. Iza jalasa. Apabila Rasulullah duduk.
Apabila sujud langsung wabah. Kok ada terjemahkan langsung kita sehari saya syarat. Jika apabila Rasulullah sujud wabah langsung tak meletakkan tangan kanannya ya di paha yang kanan dan menggenggam apa ini jari-jarinya semuanya, menggenggam jari-jarinya semuanya. Jelas saya menggenggam jari-jarinya semuanya. Dan ini juga di dalam hadis langsung wa asal, ya kan? Lalu berisyarat, bukan lalu dan. Jika namanya kenapa? Sambung tak berlanjut saya dan berisyarat jari telunjuknya. Tapi kan apa? Menggenggam dan jari telunjuk itu menunjukkan itu kapan posisi langsung dia duduk. Paham tak ya? Jelas? Lu aku gurung-gurung sampai enggak pokoknya dari Nabi pas duduk. Posisi kita duduk sudah langsung otomatis dari tangan kita yang kanan di paha atau di lutut dan kiri ya dan tangan kita yang kanan sudah otomatis saya membuat 3 cara tadi ya. Digenggamkan ketika itu langsung berisyarat. Itu enggak jelas? Nah, sekarang lihat ada amalan gerakan hari dulu. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam idza jalasa apabila Rasulullah duduk. Apabila Rasulullah duduk, di situ ada 3 keadaan. 1, langsung diletakkan apa? Tangannya ya, yang kanan. Tangan yang kanan ditahan, yang kanan. Langsung ketika itu langsung menggenggam. Langsung asyarat, berisyarat. Jadi hadisnya langsung kata 3 poin itu langsung. Jadi sudah langsung Pak. Duduk. Ya posisi indah salah Pak. Bukan indah doa tak tahu saya. Bukanlah berarti indah doa tak tahu. Bukanlah berarti indah doa tak tahu. Tapi lah berarti indah salah. Jadi kalau ini terus kemudian saya ambilkan. Kalau doa alhamdulillah. Tangan udah posisi sudah dan tidak bisa. Jelas baru ngomong alhamdulillah. Kalau nggak masalah. Jelas. Mungkin kan posisi tangan. Nah, jelas. Nah, kemudian terusnya isyarat ini kita arahkan kemana ini Pak? Isyarat ini kita arahkan kemana? Gini, ini. Kita ini isyarat ini ke arah mana? Banyak orang isyarat juga. Ini ke arah mana ini Pak? Bawah. Ada yang bawah. Ada yang gini-gini. Yang benar isyarat ini ke arah mana? 1. Yang kedua, pandangan kita ketika berisyarat itu kemana Pak? Lupa ya kata ini Pak. Kita lupa sholat sampai ke ini lupa harus kita ini. Kami udah tua berapa tahun kita udah ngerjain sholat saya. Tapi terkadang kita ini nggak tahu darinya lupa. Ya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Ini subjek sholat loh Pak. Guru wudhu Pak. Bahwa ini kita bener nggak? Sesuai dia. Ngeluar sini Pak. Belum nanti yang lain. Aduh. Nah, yang benar. Yang kita nanti sebutkan tadinya Pak ya. Jari telunjuknya nanti mengarah ke kiblat. Ya, orang yang sholat itu melihat kepada jari telunjuknya. Ya, ini ingat ini. Kalau bisa dihafal kaget.
gampang apa yang saya panaskan komputer kan, nanti tinggal lewat, saya bawa komputer terus, laptop. Ini tanya apa antum ini Pak? Saya ingin juga usah diri, mantap sekali ya. Kan dia, kenal Tuhan. Riwayat Ibnu Husain radhiyallahu ada hadis riwayat Ibnu Husain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asara bi usbu'ihi allati ta'idha ma fil qiblah adalah Rasulullah alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya fil qiblah mengarah ke kiblat. Itu kiblat mengarah ke kiblat. Jadi kalau dia ke bawah kiblat itu isyaratnya bukan ke arah kiblat enggak, ke arah bawah, ke arah bawah. Apalagi kalau di atasnya, ini ke arah atas ini, ke arah atas jadi arah kiblat Pak. Kencing ke arah kiblat. Nampaknya waroma bibasori ilaiha, waroma bibasori ilaiha, dan Rasulullah itu melempar pandangannya ilaiha kepada jari yang diarahkan ke kiblat. Selesai. Ini hadisnya selesai ya. Dengan hadis ini juga isyarat tangan itu karena dua-duanya begini Pak. Hadisnya jelas saya. Satu jari kak, satu jari kak saja, satu jari kak saja ya. Dari yang mana Pak? Dari yang kanan. Terus Pak, hikmahnya isyarat itu apa kita? Kenapa Rasulullah SAW mensyaratkan isyarat itu ada apa? Apa Pak? Tadi apa tadi? Karena berdoa. Karena berdoa. Pada apa ini? Pada kita berdoa. Oh gitu Pak ya. Itu kalau begini. Seperti ini Pak. Isyarat. Ternyata isyarat itu adalah hikmahnya lebih memukul, lebih keras memukul kepada syaitan daripada besi. Tapi jangan dikali kalau mukul kemudian diri wa Ustaz. Ini orang ngono Kak. Semuanya itu kan orang caranya diri-diri itu. Cuma kita nggak tahu isyarat begini katanya lebih memukul kepada syaitan daripada hadizul, daripada besi. Ya, daripada besi. Dasarnya hadis Ibnu Umar riwayat Ahmad. Ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan jarinya itu kata beliau, la iya asyaddu ala syaitan minal hadis. Sungguh isyarat itu lebih keras untuk syaitan daripada besi. Jadi beliau keras ya. Tapi nggak boleh pakai logika kita Pak. Karena terkadang ada yang alat itu nggak bisa dipukul, ini malah nggak kuat Pak. Butuh pelan, butuh lambat, butuh santai ya Pak ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana kok bisa begini aja sesuatu Pak ya. Itu adalah Zaidiyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harapkan kepada kita. Lalu logika kita, apa begini? Ini kesulitan Allah, lorot dan kesakitan, dan lebih memukul dan lebih mengena kepada setan. Setan lebih tersakiti tinggal di saat ini. Kalau kita nggak masuk ke ini, logika kita nggak masuk kawinan. Tapi Rasulullah SAW nggak mungkin bohongkan saya. Kata Abdullah bin Mas'ud, akhbarana al-sadiqul masduq, telah mengharapkan kepada kami siapa
as-shadiqu orang jujur Rasulullah dan yang jujur dibenarkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Quran hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas cerita insyaallah. Musim ini anak punya penjelasan satu ini pada dulu selesai terkait ini Pak Syahir ini Pak ada larangan dari wujud dan terlarang warna hitam ini sekarang bekas sujud ini Pak. Jadi sampai hitam ini larangan 40 saat segini kalau satu atau jadi teman-teman apa namanya ya bukan hitam-hitam kan kalau tapi dengan terus nampak hitam itu ciri khasnya Allah SWT. Tapi nanti tidak masuk ini Pak harus sekilas moco saya belum kalau ada kata ini dimurkan nah ini ilmu baru Pak kan tuh ini baru Pak ilmu baru dan semoga ini kita harus belajar lebih lanjut Bapak insyaallah. Harus jalan di dalam motor tasawuf itu ini kayak waya al-ritual. Apakah ketika pasal itu kita gerak-gerakan atau kita isyarat saja. Nah masalah ini kayak porosnya kembali ke hadis. Bagi yang mensaksikan hadis tentu dia akan bergerak-gerak. Dan bagi yang mendengarkan hadis tentunya dia tidak bergerak-gerak. Sebenarnya permasalahannya dari semua hadis yang kita jelaskan tadi itu lafaznya berisyarat dan berisyarat. Nah di situ ada salah satu rawi yang namanya Zaidah ibnu Qudamah menambahi dari hadis Wa'il bin Hujr wa yuharrikuha. Zaidah menambahi wa yuharrikuha. Rasulullah menggerak-gerakkan. Pak, gurunya sama. Nah, satu yang namanya Zaidah ibnu Qudamah menambahi wa yuharrikuha. 14 rawi dari guru yang sama menyebutkan yushirah mengisyaratkannya. Jelas? Hadis pokok permasalahan di sini. Anak bilang guru satu kayak taruhlah contohnya Pak Adi ini guru kita lah sudah semuanya ini sudah. Terus setelah itu Pak Nasi meriwayatkan dari Pak Adi an Rasulullah dari Pak Nasi qala Pak Adi wa yushiruha wa yushiru biha wa yuharrikuha. Jadi ini Pak Nasi Rasul itu mengisyaratkannya dan menggerak-gerakkannya. Kita semuanya meriwayatkan kita semuanya dari Pak Adi dan seterusnya dari guru itu wa yushiru biha. Nggak ada tambahan apa? Wa yuharrikuha. Jelas saya? Nah, kebetulan Pak Nasi ini menempati kedudukan tadi Zaidah ibnu Qudamah. Ingat saya, Zaidah ibnu Qudamah itu rawi yang sikoh satu, sikoh laki kuat. Di sini letak perbedaan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tambahannya Pak Nabi itu diterima karena beliau itu sikoh. Jelas? Nah, dari katanya ulama-ulama yang lain kayak Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala itu nggak bisa diterima. Karena satu guru, ya kan? Terus beliau memiliki yang apa? Yang banyak ini otomatis nggak mungkin kita salahkan yang banyak Pak. Ya kan? Masuk 12 orang turu wae. Mungkinlah ketika gurunya Wa'il itu ngomong
Wal harikuha kabeh turu sehingga turu nek tanah dhewe. Ya ora mungkin. Daripada nyalakan orang banyak, orang banyak itu lebih kuat lebih apa? Mendingan disalahkan Alhamdulillah tidak salah. Atau salahkan Pak Adi loh. Pak Adi guru sesalahno. Sesalah muridnya. Lu kira apa? Karena gampang kali antara apa? Antara murid. Antara panasnya dengan ini. Sampai ya? Nah, pelajaran yang kita pelajari Pak. Dari sekian buku dan yang lainnya. Jadi semester ini dinamakan syazun. Yaitu kan hadis sahih itu itu harus terpenuhi 5 syarat. Ayat guna, asal sami. Ini mukadimah al-kalam. Apa sih Ustaz? Syarat itu apa? Tak kasih asal usulnya dulu. Yang namanya hadis saya itu bisa diamalkan kalau terpenuhi 5 syarat. Nah, satu kita salah sana dulu. Sana itu Pak harus bersambung. Jadi kalau sampean dari kata bulan itu harus bersambung Pak. Gak boleh terputus, gak boleh harus bersambung. Yang kedua, rawi-rawinya itu adil. Rawi itu adil. Adil itu apa Pak? Adil itu orang yang bisa memiliki sifat yang sifat itu bisa menahan diri untuk tidak berbuat kefasikan dan tidak berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh urusan manusia. Dan nomor 3 harus dijawab apa berusaha kuat hafalannya. Jadi kuat hafalannya dari sisi kalau dia hafal, dan yang kedua dari tulisannya. Kalau dari tulisan dia harus hafal tulisannya. Kalau dari hafalannya Pak harus kuat hafalannya. Jelas saya. Yang nomor 4, Allah yakuna syahada, nggak boleh hadis itu syarat apa itu syarat seorang rawi. Jika seorang rawi diterima hadisnya memiliki banyak rawi. Karena bagi dari kita ini adalah syarat. Yang nomor 5, nggak boleh ada ilah. Khafiyah ilayah sama nggak boleh ada ilah yang sama yang hanya diketahui para ulama-ulama makaran hadis. Satu tambah ya. Jelas ini. Jelas. Berarti apa hukumnya Pak? Hukumnya apa bagi? Syarun. Kemudian yang kedua. Gak boleh ada ilah. Ilah itu kata yang sama yang hanya diketahui oleh para ahli hadis. Udah jelas ini Pak ya? Nah, alasan yang kedua untuk melemahkan kata isyarat ini Pak, untuk melemahkan kata menggerak-gerakkan ini ada 2 riwayat lagi. Pertama, rafa'ah mengangkat, dan yang kedua maksudnya nasoba menegakkan. Kalau sampean angkat, kalau gini-gini kan berarti kan nggak diangkat saya. Kan namanya gerak gini kan nggak diangkat saya. Berarti kan menyelisih riwayat yang lain dan saya, karena riwayat yang lain itu rafa'ah mengangkat. Kedua, nasoba menegakkan. Kalau gini-gini kan bengkok Pak. Kalau gini-gini lalu gini kan nasoba. Nanti kan menyelisih 2 riwayat yang lain. Yang 2 riwayat ini lafaznya nasoba menegakkan. Nanti kalau begini kan olah tegak kan Pak ya. Kalau begini kan olah tegak, terlalu ketegaan Pak. Nah, dari nasoba itu aman-aman aja lulus. Tak terkendali saya. Lulus terkendali tidak. Lulus terkendali. Dan berapa puasa maka. Jelas ini ya. Jelas. Nah. Kemudian ada yang mengatakan isyarat itu mengandung gerakan. Contohnya, kamu manggil orang, fulan kesini, bicara nih Pak. Kan ada gerakan kan Pak nih, kan namanya gerakan. Ya kan namanya gerakan. Terus, ente diem lu, isir dengan itu dia. Gerakan tangan kan Pak ya. Nah, jawabannya
bentar dulu ya. Isyarah itu ada dua keadaan. Isyarah yang mutlak dan isyarah yang diikat. Isyarah yang diikat itu isyarah yang berbentuk ada embel-embelannya. Yusyir sambil serutan. Itu pasti ada gerakan Pak. Tidak kata-kata berisyarah kok, ada embel-embelannya. Yusyir sambil datang. Yusyir sambil duduk. Yusyir supaya duduklah. Embel-embelannya supaya duduk, supaya berdiri, supaya datang. Itu pasti tergabung di situ gerakan. Tambah ya? Tapi terkait dengan salat kita, kan nggak ada embel-embelannya kan Pak? Ya kan? Sekedar rosyid, berisyarah begitu kok. Kalau kata berisyarah tanpa ada embel-embelannya di belakang Pak, itu berarti murni isyarah, bukan gerakan. Tapi kalau yang namanya isyarah diembel-embeli dengan gerakan, diembel-embeli dengan sesuatu perintah atau keadaan tertentu, itu baru ada misalnya apa? Gerakan. Berisyarah supaya diam. Bicara nih, ada gerakan. Itu. Nah, jadi supaya dia diam. Orang ini Pak. Jadi isinya berisyarah nyuruh dia. Dekat. Nah, kalau ada belakangnya nyuruh dia, nyuruh berdiri, nyuruh datang, itu pasti isyarat yang mengandung apa gerakan. Tapi pembahasan kita kan nggak ada embel-embelnya kan itu kan Pak. Kalau nggak ada, kita kembali ke asal bahasa yusyir ya berisyarah. Orang-orang kata-kata gerakan. Jelas? Jelas ayo? Paham nggak ini? Ya. Sudah. Terus, mereka juga beralasan dengan satu hadis lagi. Hadis Ibnu Umar riwayat Pak. Tahrikul usbu, menggerak-gerakkan jari di sholati, di dalam sholat, mudzahiratun, bisa mematikan, menghinakan kepada syaitan. Sampai ya, ini yang dipanggil, yang disebutkan oleh banyak orang itu Pak. Tapi Pak, ketahuilah hadis ini dhaifun jiddan, lemah sekali, karena ada rawi yang namanya Al-Waqidi. Rawi itu lemah sekali. Ini yang dibawa oleh orang-orang umum. Nah, gerakan ini apa? Bisa menghantam syaitan dan bisa melemahkan syaitan dan seterusnya. Tapi saya ada dalam lemah. Ibnul Arabi membantah dalam kitab Aridatul Ahwadi katanya. Menghantam syaitan dan bisa mengusir syaitan itu bukan dengan menggerakkan. Kata beliau, kamu menggerakkan satu gerakan, syaitan sudah meluncurkan 10 gerakan untuk menggoda kamu. Dari ini Ibnul Arabi. Jadi kamu berperan menangkapkan satu peluru. Ini saja. Syaitan sudah datang kepada kita 10 peluru sudah kepada kita. Kata Ibnu Arabi, bukan begitu cara mainnya. Yang bisa mengusir syaitan, bukan dengan cara menggerak-gerakkan jari, dan itu bukan disyariatkan, tapi dengan khusyuk. Dengan bacaan kita yang khusyuk, itu yang bisa mengusir syaitan dari kita. Jelas saya? Jelas? Coba. Alhamdulillah, selesai kita saat masalah ini Kak, mudah-mudahan dipahami ya. Setelah insya Allah, ya, sampai di sini dulu Pak insya Allah. Di awal soal tadi, orang salih Pak. Itu, iya itu, aku jadi orang salih ya Pak.
Orang jalur dua. Mbok dengan saya mereka. Cuma anak ratanya mereka. Yang mau jalur juga. Yang banyak di luar Syafi'iyah. Katanya mulai apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ternyata kan menulis juga yang tersebutkan tadi kan saya. Tadi kan selesai sudah perkaranya. Selesai. Dan alhamdulillah selesai waktu sholat. Seandainya saya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih semangat terus untuk belajar. Untuk belajar. Niatkan belajar itu untuk apa? Menjelaskan kebutuhan kita. Pertanyaan, apakah pahalanya bisa sesuatu yang dikerjakan dengan mengetahui asal usulnya atau hadisnya? Misalkan, sholat yang saya kerjakan sebelum saya mengikuti taklim itu ternyata sama, tetapi saya tidak tahu hadisnya. Artinya tidak jauh dengan sekarang. Sekarang yang diterangkan. Apakah sekarang sholat saya itu lebih banyak pahalanya karena sudah mengetahui asal usulnya? Soalnya banyak orang yang nggak ngerti, soalnya banyak orang yang nggak ngerti hadisnya, tapi dia itu sudah benar gerakannya. Ya jelas bisa. Karena syarat amalan itu kata Ibnu Ti, syarat amalan itu harus ada ilmunya. Ilmu gak harus dihafal Pak ya, kalau kita menghafal orang hari harus ada ilmunya. Ibnu Ti ngomong semisal ini alasannya dengan perkataannya Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di sini Allah menyebutkan ilmu dan amalan. Fa'lam, ilmu yang dulu. Baru setelah itu apa? Wastaghfir, minta ampun. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu sebelum amal. Maka ilmu itu menunjukkan halal ilm syarat diterimanya amal. Jadi kalau sholat kita dahulu gerakan-gerakan yang kita nggak tahu dalilnya, nggak bisa Pak untuk meyakinkan amalan tadi diterima oleh Allah, nggak bisa. Karena tidak tahu ilmunya. Berbeda, dia tahu ilmunya, cuma nggak hafal. Bisa ya, bisa. Kalau ada foto ini punya hafal saja, sampai elek kalau itu syarat amalan harus dihafal. Jadi terima kasih dari selesai. Tapi alhamdulillah kelembutannya Allah Subhanahu wa taala tidak semisal itu. Nah, jadi kalau ditanya beda, oh beda jauh Pak, beda jauh. Satu, yang paling pokok selanjutnya, yang namanya amalan itu syarat dikasih pahala. Kata usul niatnya ini disalah. Makanya kan syaratnya wajib, sunnah itu apa? Apa namanya? Tiga. Apa namanya? Kan syaratnya di sini juga Pak. Jauh ya dikasih pahala amalan tadi itu ini disalah. Wa yu'aqabu bi tarikhihi. Pelakunya dikasih pahala kalau niatnya melakukan perintahnya Allah. Nah, sebenarnya tadi ketika awal itu niatnya apa? Perintahnya Allah gimana melakukan perintahnya Allah awalnya ngerti ilmunya? Ya, gimana bisa kita meniatkan itu perintahnya Allah dan sunnah Rasul kita ngerti ilmunya? Paham nggak? Paham ini? Nah, itulah bedanya orang yang punya ilmu dengan yang tidak.
Karena orang yang punya ilmu, otomatis apa? Dia akan melakukan segala ilmu. Gerakan itu tidak saling nur min Allah. Dari cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerakan yang dia gerakan itu didasari dengan al-ilm. Padahal semua gerakan yang kita lakukan itu dibutuhkan al-ilm. Coba kalau Pak kita di dalam dari pagi bangun payah, anak itu bangun tidur. Bangun tidur sampai udah melangkah, itu harus ada ilmunya. Ya kan Pak ya? Tidur gimana, doa apa enggak, setelah itu apa yang kita lakukan setelah tidur. Ke kamar mandi butuh ilmu Pak. Setelah kamar mandi kemana? Ke masjid juga butuh ilmu. Sholat juga butuh ilmu. Baru mulai kayak mulai itu terus buka baju butuh ilmu. Ya mana Pak? Mari mangan dia butuh ilmu. Ya Allah Pak, setiap gerakan yang kita lakukan, kalau mau dipikir-pikir Pak, itu justru membutuhkan ilmu. Kalau makan dan minum, kita butuhkan pas lapar kan Pak ya. Itu kan satu hari hanya berapa? 3 kali yang makan 3 kali kan Pak ya. Yang makan 2 kali ya 2 kali. Yang makan sekali kan sekali kan Pak ya. Tapi ilmu setiap hari setiap gerakan itu dibutuhkan ilmu. Oleh karena itulah Pak, selama ada waktu dan luangkan waktu itu benar-benar Pak. Nah, daripada jalan sana sini, gerakan awak ke ziarah ya ono keutamaan ya, tapi jangan sampai bikin selalu ziarah. Sedangkan ilmu itu dibutuhkan. Jadi benar-benar ada waktu paling, sempatkan waktu paling itu dengan sebenar-benarnya. Nah ya, apalagi dia sibuk yang waktu itu banyak sekali. Longgar ya, aku mungkin masih belum punya anak. Yang belum punya anak, segera dia cepat-cepat bukan nikah. Yang kemudian enggak, yang belum punya anak, waktunya habiskan untuk belajar dan berkhidmat sama suami. Begitu yang belum menikah, segera jangan menikah dulu, belajar disiplin. Karena kalau sudah menikah, ruwet urusannya lah. Ini sudah. Dan juga kalau ada kesempatan yang belum tinggal di pondok segera. Waktu memang waktu benar-benar kita harus butuh setiap amalan ini dibutuhkan ilmu. Tentunya kan beda kan Pak. Di pondok waktu masih bisa terus belajar Pak. Daripada yang tidak ada taklim untuk waktu untuk taklim. Meskipun kita belajar seminggu berapa kali kan Pak ya. Kalau di pondok kan kalau sempat kamu belajar, bisa belajar. Bisa ingat itu lah. Makanya segeralah punya kemampuan dan punya kesempatan. Mumpung asal belum datang. Irtanim khamsan, qabla khamsin. Pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Yang pertama waktu salat, qabla syukrika, waktu kosong sebelum waktu bapak, waktu sibuk ini. Kita belum sibuk, mumpung belum sibuk lah, kita sibukkan yang bermanfaat, yang paling bermanfaat. Nah, begitu juga orang di pondok, nggak boleh di pondok tambah hewa-hewa, di pondok malah hewa-hewa. Jangan. Di pondok sudah segera terus belajar. Malah di pondok yang mereka harusnya di pondok memanfaatkan waktu yang begitu bagusnya, bukan malah dihabiskan hanya di rumah dan urusi anak 24 jam. Ya benar ngurusi anak itu hal yang dianjurkan dan disyariatkan, tapi kita juga butuh ilmu itu sendiri untuk merawat anak. Merawat anak juga butuh ilmu kan Pak. Makanya ada kitab Tarbiyatul Awlad, cara mendidik anak. Itu juga dibutuhkan ilmu. Nah itu semuanya kan dibutuhkan oleh ilmu itu sendiri. Ini besok lagi saya karena
suara saya sudah mengecil gitu ya. Di yang lain lagi Pak, masih ada antrian yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Saya